Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang OJK yang baru saja bulan ini menerbitkan pedoman keamanan cyber untuk masyarakat Indonesia. Ya, di sini beritanya dari CNBC, OJK terbitkan dokumen keamanan cyber. Lalu Bareska, OJK terbitkan pedoman keamanan cyber ya pada 12 Agustus, 13 Agustus. Ya sebenarnya agak telat ini ya. Nah, isinya apa? Pedoman keamanan cyber ini. Ya, isinya ini. Ya. Poin penting pedoman keamanan cyber OJK. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di sini bisa kita lihat prinsip zero trust, menghapus kepercayaan implisit di jaringan, mendorong autentikasi berlapis, pengelolaan perangkat dan kebijakan akses dinamis. Pengelolaan perangkatnya. Lalu di sini bisa kita lihat ya, OJK berharap tercipta ekosistem yang seimbang antara inovasi, keamanan dan perlindungan konsumen juga gitu. Nah, kalau kita lihat berita ya di Google di sini ya, tahun 2025 ini akan ada yang namanya ancaman serangan cyber, guys. Nih, ya. Apa saja serangan cyber yang akan terjadi pada tahun 2025? Yang pertama, ransomware, kerentanan, penghindaran pertahanan, phishing, malware, penolakan layanan terdistribusi DDoS, serangan rantai pasokan, ancaman orang dalam, dan kompromi email bisnis. Nah, bagi Anda yang menggunakan HP Android seperti Samsung, Xiaomi, Poco, Infinix, Oppo, Vivo, dan lain-lain, OJK itu ingin Anda melakukan ini agar HP Anda aman dan tidak disadap. Nah, catatan dulu, video kali ini bukan untuk menghapus data Anda di pinjol. Ya, data Anda akan tetap ada di internal pinjolnya. Nah, kalau yang sekarang ini adalah mengamankan perangkat Anda agar Anda tidak rugi karena di sini sudah ada ransomware, kerentanan, gitu ya, penghindaran phishing, malware, ditakutkan yang tadinya Anda hanya galbay saja, nanti menyebar kemana-mana. Nah, langsung saja kita praktek. Yang pertama ya. Nah, Anda buka Chrome Anda, ini ya Chrome. Lalu Anda klik icon kamera ini. Lalu Anda pilih ya KTP Anda yang sebelumnya itu sudah difoto gitu ya. Nah, ini pakai KTP saya sendiri nih, ya guys ya. Sedang nyari ya kan. Ini maaf saya blur ya KTP saya. Nah, di sini ya. Anda cari KTP Anda ada tidak di sini. Ini banyak sekali KTP guys di sini guys. Ya berarti itu ya ada indikasi bahwa pinjol-pinjol ini sudah mengupload KTP Anda ke Google gitu ya. Nah, kalau ada KTP Anda di sini gitu ya, Anda wajib telepon OJK sekarang juga untuk menghapus KTP Anda. Ya. Oke, KTP sudah, sekarang langkah selanjutnya adalah carilah nomor Anda yang Anda daftarkan di pinjol itu di Google. Oke, ini saya akan coba saya contohkan ya pakai nomor saya yang saya daftarkan di pinjol 3 tahun lalu dan masih galbay sampai sekarang. Apakah nomor saya ini ada di Google diperjualbelikan atau tidak? Coba ya. Nomor saya ternyata yang sudah saya daftarkan di pinjol itu tidak ada di Google. Ya, penelusuran Anda tidak cocok dengan dokumen apapun. Berarti aman. Nomor Anda itu tidak diperjualbelikan di situs manapun. Oke. Yang kedua, selain nomor Anda, cek juga nama Anda. Ya. Nah, jika Anda sudah memasukkan nama Anda, contohnya Wawan Setiawan di sini ya, Anda cari apakah ada muka Anda di Google ini. Ya. Kalau ada muka Anda di Google, ya contohnya seperti ini ya. Nih di ini ya. Ini kan X, Twitter. Ini anggap saja muka Anda gitu ya. Oh, ternyata muka saya ada di Twitter. Siapa nih? Ya kan? Apakah akun Anda, apakah akun orang lain, apakah akun-akun yang tidak jelas ya? Kalau yang mengupload adalah akun-akun tidak jelas, maka Anda wajib laporkan. Laporkan ke Twitternya ya. Tapi kalau misalkan seminggu masih ada saja muka Anda di situ ya, Anda silahkan lapor ke OJK ya, bahwa foto Anda yang pernah Anda pakai buat minjol itu ada di Google ya, diupload oleh orang lain gitu ya. Silakan Anda minta bantuan OJK untuk menghapus foto ya, karena itu adalah tanggung jawab dari OJK ya. OJK sudah mengizinkan pinjol-pinjol ini ada di Indonesia ya. Jadi segala bentuk kerugian yang dialami oleh nasabah yang meminjam di pinjol itu adalah tanggung jawab dari OJK. Ya, Anda boleh telepon ke OJK atau datang ke kantor OJK untuk minta tolong dihapuskan. Ya, minta tolong tim cybernya, tim IT dari OJK itu untuk menghapus muka Anda. Kalau masalah galbay beda lagi. Galbay itu adalah bayar angsuran. Kalau ini adalah pelanggaran hak konsumen atau pelanggaran IT. Bisa juga pelanggaran perlindungan konsumen yang sudah disahkan oleh OJK. Maka dari itu OJK wajib menghapusnya karena itu sudah tanggung jawab dari OJK. Oke?
ya. Nah, tapi kalau misalkan ini ya ini adalah wajah Anda dan di sininya Facebook ya, Anda coba lihat Facebooknya siapa. Nah, kalau itu Facebook Anda, silakan Anda hapus fotonya dari Facebook Anda gitu ya. Nah, yang kedua setelah nama itu email guys, ya, email Anda. Nah, ini saya sudah memasukkan email saya. Ini email adalah emailnya marketing Raja Galbay gitu kan. Dan di sini tidak ada gitu ya, tidak ada yang aneh-aneh gitu ya. Oke, berarti nama, nomor saya dan email saya itu aman ya. Nah, untuk tutorial akun Google itu sangat mudah sekali. Anda hanya perlu masuk ke Gmail Anda yang ini ya. Pastinya Anda klik, lalu Anda klik logo di samping atas tersebut, logo emailnya ya. Dan pastikan juga email ini yang Anda pakai untuk minjol. Oke? Nah, Anda klik ini, lalu Anda klik kelola akun Google Anda. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan akun Google. Oke, di sini beranda isinya seperti ini. Ya, info pribadi isinya seperti ini. Lalu data dan privasi, gitu kan, ini banyak pokoknya. Nah, kita hanya perlu masuk ke data dan privasi saja di sini. Ya, data dan privasi. Lalu Anda scroll ke bawah. Cari yang namanya aplikasi pihak ketiga. Oke. Terus. Nah, di sini ya, di aplikasi dan layanan ini. Oke, di sini yang pertama konten yang disimpan dari layanan Google. Nah, ini tidak perlu diutak-atik ya, karena ini sudah default settingnya dari akun Google Anda. Oke, yang perlu Anda perhatikan adalah aplikasi dan layanan pihak ketiga ini. Ya, nah ini yang perlu diwaspadai ini. Apakah di HP Anda masih terhubung dengan pinjol-pinjol yang pernah Anda install? Nah, mari kita klik aplikasi dan layanan pihak ketiga di sini. Ya, kita lihat dulu sebentar apakah ada pinjolnya. Nah, ternyata ya saya itu masih terhubung dengan Akulaku. Oke, di sini aplikasi dan layanan pihak ketiga. Pantau koneksi Anda. Anda membagikan data ke aplikasi dan layanan pihak ketiga ini. Jadi Akulaku itu masih bisa mendapatkan data kita. Gitu, karena di sini Anda membagikan data ke aplikasi dan layanan pihak ketiga ini. Nah, ini harus diputuskan sesegera mungkin. Ya, segera mungkin harus diputuskan. Dengan caranya bagaimana? Klik Akulakunya, lalu hapus semua koneksi Anda. Konfirmasi. Gitu ya. Set. Nah, di sini ada tulisan Anda tidak lagi terhubung ke Akulaku pinjaman online cepat. Anda dapat terhubung ke Akulaku dan lain-lain gitu ya, pokoknya. Sudah tuh, tidak ada lagi aplikasi pinjol yang terhubung ke HP saya. Jadi HP saya itu aman. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan gini, Bang, bingung amat ya Bang ya. Apakah benar itu masih aman? Takutnya pinjol punya cara lain gitu ya. Gimana caranya? Nah, ada cara lagi ya. Kita masih tetap di data dan privasi ini gitu ya. Tadi setelah kita ngapus akun Akulaku kita scroll lagi ke bawah. Scroll lagi ke bawah sampai mentok nih ya. Ini kan mentok nah. Nah, di sini ada hapus akun Google Anda. Nih, Anda klik ya. Jadi nanti akun Google yang Anda pakai untuk minjol itu akan terhapus ya. Akan tidak ada lagi dimanapun. Oke ya, dari akun Google sudah selesai. Yang kedua, dari akun Facebook dan IG. Untuk tutorial Facebook itu sangat mudah juga ya. Anda hanya perlu install aplikasi Facebook dan login. Ya, kenapa install aplikasi Facebook? Karena tutorial kali ini saya menggunakan aplikasi Facebooknya agar lebih mudah. Gitu. Oke, nah setelah Anda berhasil login di aplikasi Facebook tersebut, ya, Anda hanya perlu klik logo ini, ya, lalu Anda scroll ke bawah, cari pengaturan dan privasi ini. Nih ya, klik, lalu klik lagi pengaturan. Ya, lalu klik lagi, ya, agar di scroll ke bawah, klik lagi pemeriksaan privasi. Nah, hanya di sini saja, tidak perlu kemana-mana agar DC ini tidak bisa mencari Anda. Yang mana? Yang ini, bagaimana orang menemukan Anda di Facebook. Ya, bagaimana DC ini menemukan Anda di Facebook. Ini jangan sampai pengaturannya salah. Nah, kita langsung klik ini. Ya. Nah, di sini tulisannya bagaimana orang menemukan Anda di Facebook. Kami akan menelusuri beberapa opsi untuk memastikan pengaturan Anda sudah tepat, yaitu permintaan pertemanan, nomor telepon dan email dan mesin pencari. Oke. Kita klik lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini informasinya
Bertuliskan, Anda yang memegang kendali siapa yang bisa mengirimi Anda permintaan pertemanan. Siapa yang bisa mengirimkan permintaan pertemanan kepada Anda adalah teman dari teman ketika Anda klik ini. Ya, jangan semua orang. Nanti kalau semua orang, nanti DC bisa mengirim permintaan pertemanan kepada Anda. Gitu. Ini settingnya teman dari teman. Gitu, oke. Nah, lanjut kita scroll sebentar. Oh, tidak ada apa-apa ya. Ini hanya permintaan pertemanan saja. Lalu klik berikutnya. Nah, disinilah yang paling penting sekali. Oke, di sini tulisannya, kepada siapa kami bisa menyarankan profil Anda berdasarkan nomor telepon atau alamat email Anda. Jika seseorang memiliki nomor telepon atau alamat email Anda bisa memilih apakah Anda ingin disarankan kepadanya berdasarkan informasi tersebut. Gitu ya. Nah, opsinya ada dua, orang yang memiliki nomor telepon Anda. Jadi misalkan DC memiliki nomor telepon Anda, bisakah dia itu menemukan akun Facebook Anda edit? Ya, tidak seorang pun yang memiliki nomor HP saya itu bisa menemukan saya di Facebook. Ya, nggak boleh ada yang menemukan saya di Facebook. Oke ya, nah selanjutnya adalah orang yang memiliki alamat email Anda. Ya, pastinya kita itu input email ke pinjol ketika pendaftaran. Nah, DC biasanya iseng ngelihat email kita lalu nyari Facebook kita melalui email. Nah, kita setting di sini, edit, klik edit, lalu tak seorang pun ya. Di sini keterangannya profil Anda tidak akan disarankan kepada orang berdasarkan alamat email. Gitu ya tuh ya. Profil Anda tidak akan disarankan kepada orang berdasarkan alamat email Anda gitu. Oke. Selanjutnya klik berikutnya ya. Nah, di sini di-off-kan saja. Anda ingin mesin pencarian di luar Facebook menautkan ke profil Anda? Jangan. Ya, kita nonaktifkan saja. Oke. Selanjutnya klik berikutnya. Sip, sudah. Ya. Sudah berhasil. Jadi DC tidak akan menemukan akun Facebook Anda. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke tutorial yang ketiga, yaitu tentang WA, cara menghapus jejak digital di WhatsApp Anda. Nah, ini sangat krusial sekali, banyak orang yang salah langkah sehingga bingung, kok DC masih bisa tahu saja nomor saya yang baru, padahal saya tidak pernah menghubungi DC tersebut. Bagaimana bisa DC ini mengetahui nomor terbaru saya? Nah, di sini ada jawabannya. Begini ya. Nah, ini adalah akun WA teman saya. Di sini notifikasinya WA bilang, Ikhwan telah mengganti nomor telepon ke nomor baru. Ketuk untuk mengirim pesan atau menambahkan nomor baru. Di bawahnya juga sama seperti ini. Ikhwan telah mengganti nomor teleponnya ke nomor baru. Ketuk untuk mengirim pesan atau menambahkan nomor baru. Nah, ketika diketuk, ya, nah itu sudah bisa ditambahkan ke kontak atau kirim pesan, bisa di-chat lagi Andanya. Nomor terbaru Anda sudah disediakan oleh WhatsApp untuk orang-orang yang mengetuk atau yang ingin mengetahui nomor terbaru Anda. Gitu ya, itu kelemahan dari WA ini. Kenapa kok bisa ada notifikasi seperti ini? Karena Anda tidak menguninstall WA Anda. Ya, harusnya ketika Anda itu ingin ganti nomor, Anda itu wajib uninstall terlebih dahulu WhatsApp Anda, baru Anda ganti nomor. Jangan ganti nomor tapi WhatsApp-nya itu di logout, tapi harus di uninstall terlebih dahulu. Dan sampahnya pun harus dibuang. Sampah filenya itu ya, Anda bersihkan saja RAM-nya, filenya gitu kan ada tuh ya biasanya. Nah, ini yang harus diwaspadai ya, karena saya pun masih bisa mendapatkan nomor telepon teman saya yang sudah ganti. Nah, oke. Jadi harus uninstall WhatsApp-nya terlebih dahulu. Oke ya. Nah, ada lagi settingan WA yang tidak kalah pentingnya untuk menghilangkan jejak Anda dari pinjol tersebut. Apa? Simak ini. Nah, sekarang saya sudah ada di akun WhatsApp. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengklik 3 titik di atas ini, lalu kita pilih setelan paling bawah ini ya. Setelan. Nah, di sini langsung kita klik privasi. Oke. Setelah privasi kita klik terakhir dilihat dan online, kita privasi saja tidak ada gitu ya. Lalu foto profil jangan, tidak ada juga. Bisa jadi dicuri oleh DC dan disebarkan. Oke. Selanjutnya infonya itu tidak ada juga ya. Lalu laporan dibacanya ini kita nonaktifkan. Nah, ini yang centang 2 biru itu ya. Kalau ini dinonaktifkan, Anda baca pun itu tetap centang abu-abu gitu ya. Sang pengirim tidak tahu Anda sudah membaca atau belum. Oke. Nah, lalu pesan sementara kita abaikan karena kita tidak akan membalas pesan dari DC tersebut. Oke. Nah, di sini di bagian grup ini ya. Di grup ini
kita setting ke kontak saya. Karena kalau semua orang, nanti semua orang atau DC-DC yang tidak dikenal itu bisa memasukkan Anda ke dalam grup yang Anda tidak inginkan. Oke. Nah, selanjutnya setelah grup, lokasi terkini bukan, ya, pilih yang bawahnya panggilan. Bisukan penelpon tidak dikenal. Nah, ini wajib dibisukan, gitu ya. Ini agar para DC nomor yang nggak jelas, nomor Amerika, nomor Arab, nomor Malaysia, nomor manapun, itu tidak akan berdering di HP Anda. Oke, bisukan penelpon tidak dikenal, ya perlu. Oke, selanjutnya kontak diblokir tidak perlu, ya. Atau kalau Anda mau memblokir kontak dari DC tersebut, silakan boleh. Lalu kunci aplikasi. Nah, di sini keterangannya buka kunci menggunakan biometrik. Ketika diaktifkan, Anda perlu menggunakan sidik jari, pengenal wajah, atau pengidentifikasi unik lainnya untuk membuka WhatsApp. Anda tetap dapat menjawab panggilan meskipun WhatsApp dalam keadaan terkunci. Nah, ini agar nanti ketika dihack, si DC itu tidak bisa mengambil alih WA Anda, gitu ya. Tapi yang namanya ngehack WA itu sekarang sangat sulit kayaknya gitu. Nah, ini boleh diaktifkan saja gitu ya. Biar nanti jika kehack, si DC ini tidak bisa macam-macam dengan WA Anda. Oke, tinggal kita klik saja ininya, lalu konfirmasi biometrik gitu kan, karena di HP ini hanya ada sidik jari saja, maka saya pakai sidik jari. Oke, kunci segera otomatis setelah 1 menit saja kalau saya gitu ya. Oke, sudah beres nih. Kalau gini selanjutnya kunci chat tidak perlu ya, lalu lanjutan ini perlu gitu ya. Nah, di sini lindungi alamat IP dalam panggilan. Nah, itu untuk mencegah orang lain mengetahui lokasi Anda. Panggilan dari perangkat ini akan diteruskan dengan aman melalui server WhatsApp. Hal ini akan mengurangi kualitas panggilan. Sayangnya gitu ya. Tapi WhatsApp mencegah orang lain mengetahui lokasi Anda. Gitu, boleh-boleh saja Anda aktifkan. Lalu yang kedua, nonaktifkan pratinjau tautan untuk membantu melindungi alamat IP Anda agar tidak terdeteksi oleh situs web pihak ketiga. Pratinjau untuk tautan yang Anda bagikan di chat tidak lagi dibuat. Boleh saja. Nah, sudah semua. Ketika hal ini sudah dilakukan semua, maka WA Anda akan aman ya. Tapi yang lebih aman lagi adalah mengganti nomor HP Anda. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.